Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil islam wal iman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Thaha ayat 27-28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam ahkamul Quran diriwayatkan bahwa Imam Abu Thur bercerita beliau mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, kefasihan jika digunakan di dalam ketaatan, maka kefasihan itu akan semakin memperjelas keterangan dan lebih tepat dalam permohonan maaf. Karena itu Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan berkata, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab Nabi Musa menyadari bahwa kefasihan akan menjadi semakin memperjelas ungkapan yang akan disampaikan kepada lawan bicara. Dalam ayat yang kita bahas ini adalah ayat doa Nabi Musa ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang dia mulai kecil yang merawat itu Fir'aun. Jadi memang Allah kalau sudah menetapkan dalam hal-hal sejarah kenabian itu, kita bisa mengambil ibrah. Satu contoh, Fir'aun itu mulai mendapatkan satu mimpi, kemudian dijelaskan oleh semua penyihirnya, akan lahir dari Bani Israel seorang anak, yang anak itu nanti akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Oleh sebab itu Fir'aun akhirnya membuat sebuah kebijakan ekstrim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum. Dalam Al-Baqarah disebutkan Fir'aun akhirnya memberikan sebuah putusan, setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir itu pasti dibunuh. Karena dia tahu dari Bani Israel akan lahir anak yang akan menghancurkan kekuasaannya. Tapi ternyata anak itu malah diasuh oleh Fir'aun. Nabi Musa oleh ibunya dihanyutkan ke sungai, kemudian dirawat oleh Asiyah istri Fir'aun, akhirnya dalam pengasuhan Fir'aun. Orang yang dicari-cari bahkan mau dibunuh itu malah diasuh sampai dewasa. Lah, pada saat pengasuhan itu Fir'aun ini sebetulnya sudah curiga ini anak Bani Israel. Maka dia dites. Dia pingin sebuah apel, ada apel dengan bara api. Terus anak itu disuruh milih. Kalau dia milih apel, milih makanan, meninggalkan bara api, berarti ini sudah pinter anak ini, meskipun bayi. Pada saat itu sebetulnya sudah mau memilih ini.
Tapi oleh malaikat itu dialihkan atau digeser, akhirnya beliau memakan bara api. Lah dari itulah akhirnya Nabi Musa itu cidal, ya, cidal. Oleh sebab itu ketika Nabi Musa oleh Allah dijadikan seorang rasul, diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Tentu ketika seorang menyampaikan satu maksud tapi lidahnya ini bermasalah, maksud itu tidak akan sempurna diterima oleh orang yang mendengarkan. Oleh sebab itu Nabi Musa beliau doa, Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lepaskanlah belenggu atau ikatan kekakuan dari lidahku ini agar mereka bisa memahamiku. Karena seandainya Nabi Musa menyampaikan satu masalah cuma beliau cidal, akhirnya kan lucu juga. Semestinya menyampaikan sedih, tapi karena dengan bahasa cidal orang nanti malah tidak ikut sedih tapi malah bisa tertawa. Dan bahkan karena Nabi Musa ini memahami kekurangannya, di dalam surat Toha ini Nabi Musa juga berdoa, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Ya Allah, juga jadikanlah saudaraku Harun sebagai penolongku. Maka dalam surat Toha itu Allah berfirman, qala qad utita su'laka ya Musa. Hei Musa, permintaanmu telah aku kabulkan. Nabi Musa diberi kefasihan dan saudara Nabi Musa Harun akhirnya dijadikan nabi juga. Ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan Nabi Musa dan ini juga termaktub di dalam Al-Quran kita. Ulama itu sepakat, doa yang paling bagus itu doa apa? Maka ulama menyebutkan doa yang telah sesuai wurud, baik Al-Quran atau hadis. Daripada orang dia merekayasa, dia menyusun, dia berkreasi doa yang sangat indah, ulama menyebutkan paling bagus di dalam Al-Quran ada doa, kita kemudian memanjatkan doa tersebut. Karena ini telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, nggak mungkin salah. Tapi kalau kita ngarang sendiri, kadangkala kebablasan. Ya, kita ngarang sendiri kadangkala itu melampaui batas. Tapi kalau sesuai Al-Quran itu pasti benar. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i, kenapa Nabi Musa beliau doa seperti ini? Karena Nabi Musa itu memahami pentingnya kefasihan di dalam menjelaskan satu kebenaran. Artinya ketika kita menyampaikan satu perkara yang benar, tidak hanya sekedar modal niat benar, perkara itu benar, kemudian kita memaksa itu diterima, tidak. Tapi juga harus dengan kefasihan. Makanya ulama-ulama kita itu ada sekian banyak ilmu yang dijabarkan. Ada namanya ilmu balaghah, ada namanya ilmu mantek. Itu adalah ilmu-ilmu ketika seseorang menggunakan ilmu itu, maka apa yang disampaikan akan betul-betul bisa difahami. Apalagi Rasulullah beliau menyampaikan begini, kalimun nas biqadri ukulihim. Ketika menyampaikan satu perkara kepada manusia, maka sampaikanlah sekadar akal manusia itu. Standarnya bukan orang yang mengucapkan atau mubalignya atau da'inya, tapi standarnya adalah jamaahnya. Kalau berada di satu komunitas awam, maka yang memakai bahasa-bahasa yang mudah. Kalau di dalam komunitas yang intelektual, maka ya dengan istilah-istilah yang keren ataupun dengan bahasa-bahasa yang intelek atau seterusnya. Karena Rasulullah menyampaikan, ketika menyampaikan satu perkara kepada orang, hendaknya dengan kadar akal mereka. Nah ini makanya kalau kita melihat perbedaan antara ulama dengan intelektual itu di sini.
Kalau kadang profesor, doktor itu seringkali memakai istilah-istilah yang orang awam nggak paham. Semakin banyak istilahnya dianggap semakin keren. Orang kalau dia titelnya tinggi, bahasanya penuh dengan istilah-istilah itu kan kadang wah ini orang hebat ini. Tapi kalau ulama memakai bahasa seperti itu, orang tidak akan pernah mau. Nah ini karena memang standar daripada agama itu harus disampaikan dengan baik agar orang yang mendengarkan bisa memahami. Nah ini sebagaimana pemahaman Imam Asy-Syafi'i dalam menjelaskan ayat di dalam surat Toha ini. Nah ini semoga bisa memberikan motivasi kepada kita bersama. Kita kadang ingin menyampaikan kebenaran. Kita tahu perkara itu benar, tapi berdasarkan ayat ini hendaknya kita juga memohon kepada Allah agar kita diberi kefasihan untuk menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang lebih baik hingga bisa diterima. Nah ini semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.